Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nihayatul Isaniah dengan NIM 25081161840. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang esai yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Gaya Pengasuhan Otoriter Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian. Jika kita lihat di kehidupan sehari-hari, masih banyak sekali orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter yang keras, kaku, dan minim komunikasi. Pola asuh otoriter ini sudah menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka menganggap bahwa dengan menerapkan pola asuh otoriter ini akan menjadikan anak menjadi individu yang disiplin dan patuh. Namun, tanpa mereka sadari, pola asuh otoriter ini bisa berdampak besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Misalnya, penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 80% remaja yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter mengalami gejala depresi. Bahkan, mereka yang mempunyai orang tua otoriter cenderung lebih sering melapor mengalami tekanan emosional. Hal serupa juga ditemukan di Jerman. Remaja yang orang tuanya otoriter cenderung punya skor kecemasan yang lebih tinggi dan kemampuan coping yang lebih rendah. Penelitian di Tiongkok pun menunjukkan hal yang sama. Anak-anak yang mendapatkan pola asuh kasar lebih sulit mengatur emosi dan cenderung menunjukkan perilaku sosial yang negatif. Sementara di Spanyol, Portugal, dan Brasil, hasil penelitian Martinez dan koleganya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ketegasan yang berlebihan tanpa kehangatan justru membuat remaja sulit menginternalisasi nilai-nilai positif dan menurunkan harga diri mereka. Jika dilihat di Indonesia sendiri, ternyata masalahnya juga tidak jauh berbeda. Penelitian di Lampung Selatan dan Maluku Tengah menemukan bahwa pola asuh otoriter berkontribusi besar terhadap perilaku agresif anak. Di Lampung, polanya bahkan berpengaruh sampai 68% terhadap perilaku agresif anak usia dini. Di Maluku Tengah, efeknya juga tinggi. Lebih dari 53% perilaku agresif pada remaja disumbang oleh pengasuhan yang terlalu keras. Penelitian di Bogor dan Jakarta juga menunjukkan hal serupa. Di Bogor, gaya pengasuhan otoriter terbukti berpengaruh signifikan terhadap gangguan emosi anak. Sedangkan di Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan pola asuh otoriter cenderung punya kematangan emosi yang rendah. Bahkan di Ternate, penelitian Taib dan rekan-rekan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 60% siswa SMA melakukan perilaku kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian dan kehangatan orang tua. Apabila dilihat dari sudut pandang teori psikoanalisis Sigmund Freud, perilaku pengasuhan orang tua yang otoriter dan keras bisa jadi berasal dari pengalaman masa kecil orang tua sendiri. Bisa jadi dulunya para orang tua juga tumbuh dalam lingkungan dan pola pengasuhan yang kaku atau penuh dengan tekanan, sehingga tanpa sadar mereka menurunkan pola pengasuhan yang sama kepada anak-anak mereka. Freud menyebut ini sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri, yaitu cara seseorang mengelola konflik batin yang belum selesai. Nah, berbeda dengan Freud, Karen Horney melihat masalah ini dari kebutuhan dasar manusia. Menurutnya, setiap anak butuh rasa aman dan cinta dari orang tuanya. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, anak akan mengalami kecemasan dan mencari rasa aman dengan cara yang tidak sehat. Karena itu, solusi yang paling tepat adalah menerapkan pola asuh otoritatif, yaitu dengan pola yang seimbang antara ketegasan dan kehangatan dalam pengasuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya pengasuhan otoriter memang seringkali berdampak negatif pada perkembangan anak, sehingga orang tua dapat menerapkan gaya pengasuhan otoritatif yang menggabungkan kasih sayang dan kedisiplinan yang seimbang. Ini akan membantu anak nantinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, stabil secara emosi, bertanggung jawab, serta memiliki empati yang besar terhadap sesama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.